SD gimana caranya kenal dia sama narapidana yang ada di dalam lapas yang bisa ngirim 3,5 kilo. Itu gue baru yang ketangkap nih 3,5 kilo stoknya kan. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kan udah ada juga transaksinya kan. 3,5 kilo ini bisa sampai ke rumahnya dia loh. Ya kan, berarti benar-benar mungkin juga di training juga sih sama si yang dari dalam ada apa dari dalam lapas ini, si napinya juga dikasih tahu nanti lu jualannya begini. Selamat datang di The Bodos yang rasa pinter dilarang nonton. Gila, hari keberapa ini kita udah karantina? Kurasa udah lebih dari 3 bulan dan sudah mulai stres karena nggak bisa ngapa-ngapain tapi tagihan terus berjalan. Ya, selamat datang di podcast The Bodos. Hari ini kita mau membahas. Jadi dia SMP sob, ya kan, masih 14 tahun. Itu kelas berapa tuh ya? Kelas 2 SMP lah ya, udah jadi bandar ganja. Jadi dia punya temen nih, ceritanya temennya namanya Sukro dah, ya kan. Jadi si Sukro ini disuruh nganterin ke ekspedisi pengiriman JNT di daerah Cimahi. Jadi sekali nganter nih si Sukro disuruh sama si bandarnya nih, si anak SMP ini disuruh nganterin 6 paket, 5 sampai 6 paket per hari itu kan, 5 sampai 6 paket per hari buat kirim ke JNT. Nah, pas di packing nih kan ditanya tuh dikirimnya apaan kan, biasanya kalau kita ngirim ke ekspedisi gitu kan ditanya isinya apa. Nah, dikasih di situ isinya ada skincare, masker wajah gitu-gitu dah. Biar mengelabuhi si ekspedisinya. Nah, akhirnya dikirimlah tuh ke JNT. Nah, gimana caranya akhirnya ini polisi bisa tahu tuh kan. Jadi ada polisi cyber nih. Mungkin polisi cyber itu lewat media, jadi dia bergerilya di media sosial atau di internet lah gitu kan. Jadi dia mencurigai ada sebuah pengiriman ke JNT yang mungkin agak mencurigakan lah kayak gitu. Nah, akhirnya ditelusurin sama polisi tersebut. Nah, akhirnya di hari berikutnya tuh, gak lama dari itu, polisi datang ke JNT yang biasanya si Sukro nganterin nganterin ganjanya, paketan ganjanya. Nah, waktu si Sukro tuh biasanya nganterin tuh jam 10 sampai jam 11 pagi. Jadi udah ada ini tuh, udah ada waktunya. Mungkin dia ordernya kemarin gitu kan, dikirimnya kan besok. Biasanya kan kayak gitu kan kalau online tuh online. Nah, akhirnya dikirim lah tuh setiap jam 10 sampai jam 11 siang. Udah ditungguin sama si polisi nih di JNT-nya. Dikasih Sukro datang, red. Terus dia kayak biasa aja kan si Sukro kan, kayak biasa dia ngasih ke pegawai JNT-nya kan, biasa nih Mbak, Mas, kiriman biasa masker, ya kan, sama skincare. Soalnya udah dikotak-kotakin gitu di dalamnya, di box yang udah di packing. Nah, pas lagi dia ngasih ke mbak-mbaknya itu, akhirnya si Sukro ditangkap lah tuh sama si polisi. Nah, Sukro kaget dong, kok polisi bisa tahu nih, ya kan? Akhirnya di-mob deh tuh sama polisi, suruh kasih tahu siapa bos lo, bandarnya. Akhirnya si Sukro namanya juga, dia ngakunya itu baru 1 kali atau 2 kali, belum nerima duit. Katanya sih si Sukro nih jadi kurirnya si bandar yang anak SMP ini, yang usia 14 tahun ini belum dapetin duit karena baru beberapa kali nganterin 5 sampai 6 paket. Polisi kan gak langsung percaya gitu aja kan. Jadi mintalah anterin ke bandarnya. Nah, waktu mau dianterin ke bandarnya, polisi kan mikirnya kan pasti bandarnya udah tua lah gitu, maksudnya nggak mungkin lah kepikiran anak SD. Akhirnya ditelusurin masih berbelit-belit lah si Sukro kan, karena nggak mau ngasih tahu lah itu si temennya. Tapi akhirnya dia ngomong juga. Nah, polisi pas sampai di tempat si bandar, masuk deh tuh kan ke rumahnya. Mungkin waktu di rumah juga, mungkin dia nggak ngincar yang bocah, namanya juga anak SMP kan, nggak mungkin kepikiran kayak gitu kan. Tapi akhirnya ditunjuk gitu. Akhirnya si anak SMP ini ke-gap. Dan waktu di gap, di tempatnya itu ada barang bukti ganjanya 3,5 kilo. Gila tuh, bayangin aja anak SMP udah punya 3,5 kilo ganja
Dan itu rasanya macam-macam ternyata, ada rasa duren, ada rasa jeruk gitu. Jadi udah kayak olahan gitu, maksudnya rasanya udah banyak gitu macam rasa buah-buahan. Dan ternyata si bandar anak SD ini dapat stok ganjanya dari dalam lapas. Nah lu bayangin kan, ini anak SD gimana caranya kenal dia sama narapidana yang ada di dalam lapas yang bisa ngirim 3,5 kilo. Itu gue baru yang ketangkap nih 3,5 kilo stoknya kan. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kan udah ada juga transaksinya kan. 3,5 kilo ini bisa sampai ke rumahnya dia loh. Ya berarti benar-benar mungkin juga di training juga sih sama si yang dari dalam dari dalam lapas ini, si napinya juga dikasih tahu nanti lu jualannya begini, media sosial. Nah media sosialnya juga gue nggak paham deh media sosialnya apaan yang dipakai sama dia, mungkin Facebook, Instagram atau apapun, mungkin semua media sosial dipakai sama dia karena sehari kan dia ngirim 5-6 paket, 5-6 paket. Gue nggak tahu nilai transaksinya berapa kan, bisa mungkin ada yang beli seperempat, ada yang beli berapa gitu kan, ada yang paketan apa, dan itu dikirim karena dia online kan. JNT kan ke seluruh Indonesia, itu ada yang beli dari Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, mungkin seluruh Indonesia pernah bokul tuh sama tuh bocah. Gue aja nggak kepikiran, gue waktu SMP gitu. Gue ya mungkin ada sebagian udah dengar konten gue juga, gue SMP jualan putau, cuman nggak sampai segininya gitu, karena dia memang udah benar-benar niat jualan. Dan yang gue salutin nih, kan nggak banyak ya anak SMP sebetulnya udah punya jiwa wirausaha gitu, udah punya jiwa dagang gitu, bisnis. Cuman salah produknya doang sih kalau menurut gue. Ya harusnya ini bisa dibina lah gitu kan, sama mungkin pemerintah atau dinas terkait yang bisa mengarahkan dia untuk bisa jadi seorang pengusaha dengan produk yang tepat. Karena kalau dipikir-pikir bisa ngorganisasi media sosial, jualan gitu kan, terus ya pengiriman berkilo-kilo dari satu lapas ke tempat dia, terus ya dari dia dinyuruh temennya untuk ngirim ke JNT, itu sebetulnya udah profesional gitu. Dia udah mikirin gimana caranya pergerakannya, dan dia nggak ngapa-ngapain, memang ngebos jadi bandarnya. Itu yang di Cimahi, itu baru beberapa hari ini. Nah dulu juga di tahun 2018 ada juga. Nah ini lebih gawat lagi, ini anak SD jadi bandar sabu. Bayangin anak SD, gua SD tuh masih main gundu, main gambaran nih kan, belum kepikiran gue jadi bandar, jualan gitu belum kepikiran. Nih udah sampai jualan sabu loh. Dan dia punya kaki tangan juga, kaki tangannya usianya 19 tahun, berarti kan 19 tahun tuh usia kuliah berarti ya kan, udah kuliah semester 1 semester 2 lah gitu kan lulus SMA 17 tahun. Anak SD bisa nyuruh anak umur 19 tahun buat jadi kurirnya dia. Nah, cerita ini juga nih lucu juga. Ini cuma di daerah Makassar. Jadi waktu di Makassar, polisi lagi patroli gitu narkoba, dia ngelihat seorang anak muda lah gini kan. Mungkin dia tahu itu polisi, dia gelagapan gitu kan. Takut gitu. Akhirnya dibuang lah nih plastik klip. Nah, polisi ngelihat dia ngebuang plastik klip. Waktu disamperin gitu kan, samperin ke tempat buangnya itu, akhirnya ternyata itu isinya sabu. Akhirnya polisi, wah ini siapa nih yang ngebuang nih kan. Nah, akhirnya polisi tadi ada yang lihat kalau cowok ini nih ngebuang. Akhirnya patroli mereka nyari, dan akhirnya ketemu si cowok ini yang umur 19 tahun nih, kaki tangannya ini. Nah pas ketangkep, nah yang umur 19 tahun ini juga nggak mau ngasih tahu sebetulnya siapa bosnya. Emang karena mungkin ya aku nggak tahu lah kan, teknik polisi banyak lah buat interogasi kan. Akhirnya diselidikin lah ke satu rumah gitu kan. Nah di rumah tersebut si polisi juga bingung karena dia nggak nyangka kan anak SD gitu kan yang jadi bosnya. Jadi dia yang mana ya kan di rumah ini yang jadi bandar kamu pasti. Kan mungkin anak di dalam rumah itu mungkin juga anaknya kan mungkin banyak gitu, nggak cuma satu gitu kan, mungkin ada 2, yang ini bukan pas ditunjuk ternyata yang paling kecil mungkin ini yang anak SD. Jadi anak SD ini ketangkep akhirnya sama polisi, dibawa ke kantor polisi.
Nah gue nggak tahu lah kalau anak SD ini hukumnya gimana, kan masih di bawah umur juga kan, sama seperti yang jualan ganja tadi. Mungkin kena pasalnya 111 kalau nggak 114, ancamannya 4 sampai 20 tahun mungkin maksimalnya kan. Tapi mungkin masih bisa dibina juga di lapas, karena kan masa depannya masih jauh lah gitu. Gila lo, bayangin aja anak SD sama anak SMP bisa jadi bandar. Gila berarti kan nih zamannya benar-benar bandar narkoba tuh mikirnya mungkin sekarang tuh kayak bisnis MLM, cuman bisnis MLM narkoba gitu. Jadi dia kayak skema piramida gitu kan kalau MLM gitu kan. Jadi satu rekrut satu. Mungkin kalau dipilihnya anak kecil buat jadi bandar, mungkin mikirnya kan kalau anak kecil ketangkap atau susah gitu buat keciumnya. Kalau anak SD kan mana sih ada orang mikir anak SD jadi bandar sabu atau bandar ganja gitu kan. Ya mungkin ini modus operandinya bandar-bandar yang lebih senior gitu kan, yang memang udah kelas kakapnya gitu. Cara mereka buat menyebarkan bisnisnya gitu kan, marketingnya seperti apa, pemasarannya dia yang gunain anak-anak SD ini. Emang Indonesia dibilang darurat narkoba ya mungkin sih, kalau dari dua contoh ini kan memang gokil banget gitu. Anak SD sama SMP bisa jadi bandar narkoba. Dan gua rasa ini baru 2 yang ketangkep dan akhirnya dipublish gitu, maksudnya ada di media massa. Gua rasa di seluruh Indonesia bakal lebih banyak lagi tuh kalau ketahuan. Mungkin ribuan kali anak SD atau anak SMP yang jualan narko. Apalagi sekarang lagi zamannya gorila kan, gori atau sinte. Nah itu benar-benar ngincernya juga anak-anak SD. Gue juga nggak tahu kenapa ngincernya anak SD, tapi memang sinte sama gori ini lagi apa ya namanya, lagi happening banget gitu, lagi benar-benar ngetren banget di kalangan anak SD sama anak SMP. Dan gue rasa juga pasti kalau lagi ngetren di kalangan anak SD sama anak SMP ya pasti juga teman-temannya juga pasti ada yang jadi bandar. Nggak mungkin enggak. Anak kan dia tahu kan biar lebih gampang buat belinya daripada belinya jauh. Bandar bisa itu dari temennya yang memang sering nongkrong gitu kan. Sering nongkrong bareng. Oh di sini nih banyak dia nih punya temennya nih nongkrongnya, di sini ada di kampungannya bocah-bocah nih. Bocah-bocah tanggung ada ratusan atau berapa gitu kan, atau puluhan. Gue stokin aja dia ke dia sinte kalau nggak gorinya kan, biar dia bisa kasih ke teman-temannya. Ntar tinggal dia kasih ke gua pembayarannya. Bisa juga kayak gitu. Karena modusnya ini kelihatan banget, bandar-bandar narkoba jadi lebih, kalau menurut gue jadi lebih spesifik gitu kan. Dan orang tua juga kan, gue juga nggak tahu ya, mungkin karena sekarang zamannya media sosial kan beda. Kalau dulu gue SD kan kagak ada kayak gitu-gituan ya, telepon aja susah. Jadi emang agak susah buat dikontrol, nggak bisa di apa namanya? Ya anaknya susah buat dikontrol gitu. Gimana sih main media sosial pakai smartphone kan sendiri, udah belum pakai password atau apa. Ya kalau orang tuanya melek teknologi, kalau anaknya lebih pintar dibandingin orang tuanya kan lebih gawat lagi kan. Dia punya akun-akun banyak buat jualan narkoba, mana orang tuanya tahu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya juga sibuk kerja gitu kan, buat mencukupi kebutuhan keluarga. Sebenarnya bukan salah orang tuanya juga, karena memang kehidupan kita semakin lama kan semakin sulit kayak gini kan. Makanya bandar narkoba jadi lebih mudah buat ngerekrut anak-anak bocah ini gitu kan, untuk mereka bisa dapetin, diiming-imingin buat dapetin duit jajan besar gitu kan. Ini kan kalau orang misalnya yang sabu nih yang di Makassar, yang bandarnya anak SD, dia nyuruh temennya dia yang umurnya 19 tahun gitu kan, jual paketannya paketan 200.000 sabunya. Paketan 200.000, akhirnya langsung dibilang dibaginya 2. Jadi temennya 100, dianya dapat 100. Nah, kan belum dipotong modalnya dari bandarnya berapa. Atau memang udah, ya gue nggak tahu loh hitung-hitungannya kayak gimana. Tapi diiming-imingin kan kayak gitu, karena semakin lama kebutuhan anak-anak zaman sekarang kan semakin banyak, buat beli kuota lah, buat beli pulsa. Mereka pingin, karena sering ngeliat di internet kan, kalau hidup tuh enak gitu kan, punya baju bagus, baju apa, sedangkan orang tuanya nggak bisa mencukupi gitu kan, karena memang sekarang kerja lebih keras. Akhirnya ya itu yang digunakan, sama seperti kayak di Meksiko sana kan juga, karena tingkat kemiskinannya tinggi, akhirnya bandar-bandar narkoba lebih gampang buat rekrut. Lo nenek-nenek kek, lo kakek-kakek, lo masih muda,
Ya pokoknya segala macam kalangan bisa lo rekrut selama memang karena faktornya faktor ekonomi, nggak ada lagi yang lain. Pokoknya di mana negara itu tingkat kemiskinan masih tinggi, narkoba pasti gampang buat masuk ke situ. Karena emang orang nggak ada pilihan buat dapetin duit cepet. Narkoba kan duit cepet dan duitnya benar-benar real. Jadi duitnya nggak dongeng. Kalau main MLM kan mungkin duitnya masih duit dongeng gitu kan. Lo dibilang dapat segini, tapi kapan bisa ini? Pasti lo ngerekrut dulu apa cuap-cuap. Kalau narko kan enggak. Orang yang nyari suka lo jual, lo langsung dapetin duit cash. Duit cash lo bisa langsung belanjain atau apa. Tapi yang lebih kaya ya pasti bandar-bandar kelas atasnya seperti konten yang kemarin gue buat. Ya jadi maksudnya dari cerita ini sekarang memang kondisinya zaman kita semakin lama semakin parah sih. Karena anak SD sama anak SMP dan ini gue yakin masih banyak lagi yang bakal ketahuan dan gak akan pernah berhenti selama memang penanggulangan kejahatan narkoba ini masih gitu-gitu aja gitu kan, belum serius-serius amat, dan memang alokasi dananya dari pemerintah buat memerangi ini juga masih belum begitu besar gitu kan dibandingin sumber daya yang bandar-bandar ini punya. Ya ini narkoba nggak bakal berhenti, mau dia artis mau apapun pasti akan terus. Nah semoga konten hari ini juga membuat kita bisa ya minimal melindungi keluarga kita lah, minimal melindungi keluarga kita, apalagi adik-adik kita yang masih usianya masih muda, sangat-sangat muda dan bisa diperalat sama bandar-bandar narkoba ini kan. SD sampai SMP kita harus lindungi mereka gitu. Karena ya hidup mereka masih panjang. Kita sebagai abang-abangnya harus bisa melindungi mereka. Tapi kalau memang yang sudah usianya sudah memang di atas 17 tahun, mereka harusnya kan konsekuensi hukumnya juga mereka udah paham lah. Kalau lo nggak punya duit gitu kan, tapi lo main narko, ya berarti lo goblok. Karena lo bakal nyusahin keluarga lo, dan lo bakal nyusahin orang-orang yang lo sayangin gitu kan. Padahal yang enak lo gitu kan. Tapi kalau anak SD, SMP gue rasa nggak seharusnya mereka mengerti narkoba atau apalagi sampai jadi bandar. Ya semoga konten ini berguna bagi kita semua, lindungi keluarga kita, dan semoga bisa bermanfaat. Share, subscribe channel ini kalau memang kalian suka. Jangan lupa tunggu video-video dari The Bodos, karena channel The Bodos sekarang masih di strike sama YouTube. 2 minggu lagi sampai 90 hari lagi baru akan pulih seperti semula. Tapi sekarang kita ada di channel backup di Martin Bulldozer. Semoga channel ini juga bisa sama bermanfaatnya seperti channel The Bodos. Oke, see you next time in the next video. Gua sign out. Lindungi keluarga kalian.